Pertama yaitu tentang pengertian ilmu fikih. Ilmu fikih itu berasal dari kata faqaha yang berarti memahami atau mengerti. Sedangkan menurut syar'i, ilmu fikih adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan ilmu fikih yaitu membahas masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Sedangkan pengertian ilmu usul fikih yaitu memahami atau paham mengenai sesuatu sebagai hasil dari kesimpulan pikiran manusia. Maka usul fikih adalah dasar yang dipakai oleh pikiran manusia untuk membentuk hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Perkataan dasar yang dipergunakan dalam pengertian benda. Nah, hukum fikih menjadi dasarnya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ra'yu atau akal, qiyas dan ijma'. Yang kedua membahas tentang objek kajian ilmu fikih dan usul fikih. Objek kajian ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf ditinjau dari segi hukum syarak yang tetap baginya. Seorang fakih membahas tentang jual beli mukallaf, sewa menyewa, pegadaian, perwakilan, sholat, puasa, haji, pembunuhan, tuduhan terhadap zina, pencurian, ikrar, dan wakaf yang dilakukan mukallaf, supaya ia mengerti tentang hukum syarak dalam segala perbuatan ini. Kemudian, objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil syar'i yang bersifat umum ditinjau dari segi ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat umum. Jadi seorang pakar ilmu usul membahas tentang qiyas dan kehujahannya, tentang dalil-dalil am dan yang membatasinya, dan tentang perintah dan dalalahnya, kemudian seterusnya. Tujuan ilmu fikih dan usul fikih. Tujuan ilmu fikih yaitu menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Jadi, ilmu fikih itu adalah tempat kembali seorang hakim dan keputusannya, tempat kembali seorang mufti dalam fatwanya, dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum syarak yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan muncul pada dirinya sendiri. Sedangkan tujuan ilmu usul fikih adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syarak yang ditunjuki dalil itu. Jadi, berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasanya, maka nas-nas syarak dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaan lafaz yang samar dan dapat diketahui. Terima kasih, William. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Isa. Selanjutnya adalah perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Yang pertama, ilmu fikih berbicara tentang hukum dari sesuatu perbuatan, maka ilmu usul fikih bicara tentang metode dan proses bagaimana menentukan hukum itu sendiri. Atau dilihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan, apa hukum dari suatu perbuatan?
Dan usul fikih akan menjawab pertanyaannya, bagaimana cara atau proses menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut. Oleh karena itu, fikih lebih bercorak produk, sedangkan usul fikih lebih bermakna metodologis. Kemudian, perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Perkembangan ilmu fikih. Para ahli membagi sejarah perkembangan ilmu fikih pada beberapa periode. Periode pertama yaitu periode pertumbuhan, pada masa Nabi Muhammad, yaitu beliau wafat. Hukum-hukum fikih tumbuh bersamaan dengan pertumbuhannya agama Islam. Dan hukum amaliyah ini pada masa Rasulullah terbentuk dari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan berbagai hukum yang keluar dari Rasulullah sebagai salah satu fatwa terhadap suatu kasus. Yang kedua adalah periode sahabat. Pada masa Khulafaur Rasyidin sampai dinasti Amawiyin. Mereka diharapkan kepada berbagai kajian dan munculnya berbagai hal di yang baru. Hal itu tidak pernah dihadapi kaum muslimin. Maka berijtihadlah orang yang ahli ijtihad di antara mereka. Mereka memberikan putusan hukum, berfatwa, menetapkan hukum syariat, dan menambahkan sejumlah hukum yang mereka istibahkan melalui ijtihad. Yang ketiga adalah periode kesempurnaan. Periode ini, negara Islam meluas dengan banyak dan orang non-Arab yang memeluk agama Islam. Kaum muslimin dihadapkan pada berbagai kebajikan baru, berbagai kesulitan, bermacam-macam pengkajian, aneka ragam teori, dan gerakan pembangunan fisik dan intelektualitas. Yang kedua adalah perkembangan usul fikih. Perkembangan usul fikih pada daerah kekuasaan umat Islam makin meluas dan banyak orang non-Arab memeluk agama Islam. Karena itu, banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fikih yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Kusumawardhani. Menurut para ahli usul fikih, manfaat utama dari ilmu ini adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat umum dan teori yang terkait dengannya untuk diterapkan pada dalil-dalil tafsir atau terperinci. Dengan usul fikih dapat dicarikan jalan keluar menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan satu sama lain. Sementara manfaat utama usul fikih untuk menerapkan hukum syarak terhadap segala perbuatan dan perkataan mukallaf. Fikih merupakan rujukan bagi hakim dan menetapkan keputusan dan menjadi pedoman bagi mufti dalam mengeluarkan fatwa. Dan fikih menjadi petunjuk terhadap
kajian ilmu fikih dan usul fikih. Dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf ditinjau dari segala hukum syarak yang tetap baginya. Sedangkan ilmu usul fikih adalah dalil syar'i yang bersifat umum ditinjau dari segi ketepatan hukum yang bersifat umum pula. Tujuan ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih memiliki tujuan menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Sedangkan usul fikih sendiri menerapkan kaidah-kaidahnya dan teori-teori terhadap dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syariat yang ditunjuk dalil itu. Perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih membicarakan tentang hukum dari suatu perbuatan. Sedangkan usul fikih sendiri berbicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum tersebut. Itulah makalah dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Bukal Bisa dari NIM 2011-01-00-90. Saya mau tanya, pada masa siapa? Pada masa siapa? Pada masa siapa? Ilmu fikih mencapai puncak. Ilmu fikih Mencapai puncak kejayaan. mencapai kejayaan. Atau kesempurnaan. Sehingga melahirkan ulama-ulama besar. Hingga melahirkan Maunya aja dulu saja. Ya, ini masa gitu ya. Diberikan contoh. Oh, Terima kasih. belum yang lain. atau yang lain? Perkenalkan, nama saya Jen Malasari Ini berapa kan? dari NIM 201-195. Belakangnya lagi. Apakah ada kesinambungan antara ilmu fikih dan usul fikih, serta apakah objek kajian ilmu fikih dan usul fikih itu sama? Relasi ya. Oke, terus ada lagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Sayyid Rahmania. Bin belakangnya adalah tujuh. Saya mau bertanya, bagaimana jika seseorang menentang hukum Islam yang sudah ditetapkan? Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Minta solusi ya. Ya. Sebenarnya tentang sebuah istilah gitu ya. Jadi untuk yang pertanyaan terakhir itu kan seperti ini loh Mbak. Rasulullah kan sudah meninggalkan perpustakaan. Kalau begitu amroy ini lantatilu bihima. Jika kamu memegang keduanya, amroy ini lantatilu bihima mata satu. Jika kamu memegang dua perkara ini berarti kalian akan selamat. Yaitu apa? Al-Quran sama As. Nah, tapi sekarang banyak ulama-ulama yang dari apa ya dalil tersebut itu banyak ulama-ulama yang apa ya menafikan, jadi dia tidak mau menerima ijtihad. Ya, kita cukup kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kan gitu ya tadi pertanyaannya. Dan itu bagaimana cara menanggapi orang tersebut, minta solusinya. Itu pertanyaan yang terakhir. Jadi sudahkah apakah Al-Quran sama Sunnah itu tidak cukup? Kenapa kita perlu yang namanya ilmu usul fikih dan kita perlu yang namanya ijtihad? Itu pertanyaannya terakhir. Yang kedua tadi lebih ke objek sama relasi antara fikih sama usul fikih. Dan yang pertama tadi tentang masa puncak kejayaan ilmu fikih tersebut. Karena tadi kan belum disampaikan oleh pemakalah di perkembangan ilmu fikih sama usul fikih mempunyai karakter. Nah ini karakternya belum disampaikan secara lebih rinci. Kira-kira pada zaman Rasulullah itu yang dipakai apa sih sebenarnya? Ya, pada zamannya sahabat yang dipakai apa kaidahnya, sumber-sumbernya, tabi'in, sehingga nanti melahirkan ilmu yang namanya ilmu. Oke. Nah ini diantara hal-hal tersebut. Terus tadi ini langsung dijawab atau dibagi dulu? Oh, bagi dulu ya. Sambil menunggu jawaban dari pemakalah, mungkin ada beberapa catatan dari saya yang disampaikan oleh pemakalah tadi.
Mungkin dari teman-teman banyak yang itu penjelasannya itu masih abstrak ya. Ya, Pak. Seperti apa itu fikih amali, apa itu kaidah umum, al-qawaidul ijmaliyah. Di situ masih membuat kita itu ngambang gitu loh. Makanya di sini nanti bisa dijelaskan maka apa itu fikih amali. Kenapa hanya bersifat amaliyah saja? Kalau enggak cuma fikih akliyah atau mungkin qalbiyah kan kenapa enggak masuk di situ? Kenapa hanya perbuatan manusia? Kan gitu ya. Ya, fakih tadi kan istilahnya apa? Definisi fakih tadi apa? Nah, berarti enggak iman. Jadi harusnya itu apa pemakaran itu enggak usah langsung cari buku, enggak usah. Jadi pemakaran kalau bisa untuk kedepannya kita presentasi tanpa yang namanya laptop dan bebas gitu loh. Jadi seolah-olah itu dengan itu ceramah di depan, di sini sudah memori teori sudah ada semuanya. Ya meskipun di sini dengan memberikan yang namanya makalah atau yang lain itu sebagai pelengkap. Jika nanti lupa, ya itu seperti itu. Jadi dengan ditulis yang namanya sebuah kerangka-kerangkanya saja. Apa itu fakih, apa itu usul fakih. Kalau fakih tadi apa definisinya? Ilmu yang membahas tentang Hukum. Berbicara tentang hukum-hukum. hukum-hukum syariah yang bersifat Amali. Maksudnya apa itu amalia? Praktis. Kau tahu dalam bahasa Arabnya amali itu praktis. Kalau di sini apa itu? Amal itu apa sih? Perbuatan. Jadi yang dimaksud amalia di sini hanya menyangkut tentang perbuatan manusia. Oke, jadi di situ tidak mengenai itikat. Kalau itikat nanti pembahasannya ilmu tauhid. Kalau keyakinan, kalau doktrin nanti bahasanya ilmu kalau Fakih tidak membahas tentang itu, tentang keyakinan Tuhan, tentang keyakinan malaikat itu kan tidak. Fakih tidak membahas itu kan? Karena di situ ada sub pembahasan sendiri yaitu dibahas oleh ilmu alam. Atau yang mungkin membahas tentang al-ahkam syariah, al-qalbiyah kan tidak. Karena qalbiyah hati nanti dibahas oleh yang namanya ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Kan gitu. Nah ini yang dibahas dalam ilmu fikih itu hanya amaliyah. Amaliyah siapa? Amaliyah orang kalam. Makanya semuanya diatur. Nyoba dengan lihat ya yang namanya transaksi jual beli atau muamalah. Itu amaliyah tidak? Amaliyah apa itu bersifat etika? Tidak, hanya amaliyah. Pernikahan itu diangen-angen kok tapi mesti diperbuat. Berbuat kunjungannya pernikahan ya ada yang namanya proses pernikahan, akad nikah, terus nanti ada yang namanya menjima istri bagaimana itu perbuatan. Kalau jenis jima cukup dibatin. Nah, harap nikah apa dibatin kan udah kan? Semuanya bersifat amaliyah. Haji amaliyah atau itu? Amaliyah harus datang ke sana itu butuh yang namanya tenaga. Puasa itu juga amaliyah, zakat juga amaliyah. Dengan mencari uang terus kali uangnya dikasihkan ke orang itu semuanya amaliyah. Maka di sini ini yang diurus ya oleh fakih itu hanya amaliyah semuanya. Terus nanti bagian pernikahan, bagaimana relasi kita dengan orang lain dengan lawan jenis itu tidak ada batasan-batasannya. Dilarang untuk mendekati zina itu semuanya amaliyah. Maka yang dibahas dalam ilmu fakih hanya bersifat amaliyah saja, tidak untuk ya hal-hal yang lain. Itu kajian untuk ilmu fakih. Yang diambil dari dalil-dalil secara tafsir, apa itu dalil tafsir? Nah dari situ tadi dari pemakaran bisa nggak menjelaskan itu dalil ijmali bagaimana dalil tafsir itu bagaimana? Apa itu perbedaannya? Kan demikian itu yang harus kita luruskan dahulu biar itu paham. Hukum fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil tafsiriyah. Apa itu dalil tafsiriyah? Sedang usul fikih itu tadi apa? Kaidah al-qawaid awil buhus allati yatawassalu biha ila sifatatil ahkam. Kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan yang membahas yang bisa mengantarkan terpelolehnya apa yang nanti hukum-hukum syariah. Makanya fikih sama usul fikih itu kaitannya sangat erat sekali ya. Tadi sudah ditanyakan relasinya sangat erat sekali. Kalau fikih ya itu adalah tadi bahan atau bahannya. Kalau tadi kemarin saya memberikan sebuah istilah itu bahan jadi ya ibarat ada sayur itu sayur yang sudah matang itu fakihnya ya ada sayur lodeh, sayur apa lagi bening, sayur apa besi, asem itu bahan jadinya itu fakih. Lah untuk bisa menjadi kesana itu apa kira? Yang dibutuhkan apa? Komposisi ya bahan sabar apa itu mungkin menu-menunya kan apa aja atau bumbu
Nah, komposisinya ini disebut yang namanya al-adillatus syariah. Gitu loh. Makanya kita akan lihat di pertemuan mendatang akan membahas tentang al-adillatus syariah. Terus kemudian nanti kedua alat-alatnya. Alat-alatnya nanti saya berikan al-ahkamus syariah untuk mengetahui wajib nanti salah satunya apa, indikasinya apa, kan gitu. Nah, untuk bisa mencari prosesnya ke sini hukumnya bagaimana, nanti ada yang namanya cara itu disebut yang namanya al-qawaidul usuliyah. Nanti caranya bisa dua, pakai kaidah usul atau kebiasaan atau pakai kaidah nasriyah. Makanya dengan yang namanya komposisi, alat dan cara nanti terciptakan yang namanya makanan gitu. Makanan tadi disebut yang namanya ilmu Oke. paham dari sini. Nah, itu prosesnya seperti itu. Lah, kira-kira dari sini fikih sama usul fikih itu lahirnya dahuluan mana? Oke. Yakin usul fikih? Yakin. Ya, fikih tadi apa definisinya? Membahas hukum. Ketika Al-Quran turun itu sudah ada hukum belum? Al-Quran turun itu isinya hukum apa tidak? Hukum. Nah, berarti apa? Al-Quran turun itu sudah ada hukum. Sejak usul fikih itu turunnya kapan? Yang ngarang siapa tadi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada abad berapa? Imam Syafi'i itu lahir masa antara realisasi antara masa tabi'in dan tabi'in. Jadi di tengah-tengah. Sedang yang namanya fikih tadi adalah hukum. Hukum itu turunnya pada masanya siapa? Kanjeng Nabi. Berarti turunnya lahirnya dahuluan mana? Dalam fikih. Tapi masih embrio di sini. Hanya bersifat hukum yang bertebaran, belum menjadi sebuah hukum yang praktis. Kemudian dengan tinggal membacanya. Gitu loh. Jadi embrio fikih sudah ada. Jadi yang dinamakan fikih untuk bisa melahirkan usul fikih itu harus ada fikihnya dulu. Contoh di sini saya memberikan pendapat apa ya? Bubur. Ya. Bubur yang pertama kali itu fikihnya. Jadi hukumnya itu yang menjadi patokan. Kira-kira bubur apa itu? Bubur beras. Dari cara terus alatnya untuk membuat bubur beras, akhirnya apa? Orang bisa membuat bubur aneka bubur yang lain. Bubur jago, bubur sumsum, bubur apa? Loho. Apa mengenai Mbak? Nah itu kan dari sampel apa itu? Bubur beras kan gitu. Jadi ini loh saya memberikan ibarat fikih. Fikihnya itu sudah ada di sini. Ya, seperti tadi bubur ya. Fikihnya sudah ada. Ya, jadi fikih tadi adanya itu ya memberikan contoh gitu loh. Contohnya di sini ada lafal aqimus sholat. Diajarkan kalau untuk kalian untuk menjalankan sholat. Nah, hukum menjalankan sholat di sini apa? Amar. Perintah. Nah, perintah kan ada indikasi dua. Kalau di sini tidak bersifat ketat atau bersifat tidak ketat. Ada yang bersifat ketat di sini, nanti menjadi hukum apa kira-kira? Wajib. Kalau tidak ketat menjadi apa? Sunnah kan gitu. Lah antara sunnah wajib atau mungkin nanti ada yang bersifat pilihan kan bisa juga nanti. Ada yang bersifat pilihan atau nanti jadi apa ya? Hukum apa ini? Mubah. Lah ini kira-kira hukum apa yang dari amar tersebut? Karena kadang ada yang amar bersifat mubah juga ada. Amar di sini yang bersifat sunnah kan bisa ada kan gitu. Amar yang sifatnya bersifat ketat kan juga ada. Jadi kan harus mengenal apa ya? Harus melakukan sebuah perenungan yang agak panjang. Apakah di sini Rasulullah meninggalkan tentang sholat Rasul atau tidak? Oh ternyata selama Rasulullah itu juga pernah meninggalkan. Bahkan Rasulullah dalam keadaan sakit pun itu pernah harus lakukan sholat. Meskipun dalam keadaan garing, duduk dan lain sebagainya kan. Ya, ada sebuah indikasi hadis-hadis yang lain yang mengatakan orang meninggalkan sholat dia akan dicap sebagai orang munafik atau kafir. Berarti kan ada sebuah apa di sini? Sanksi kan gitu. Berarti dengan adanya sanksi Rasulullah tidak pernah meninggalkan dan lain sebagainya, ini amarnya bisa masuk ke amar ketat kan gitu. Sehingga apa dari sini kita bisa menyimpulkan al-amru bisyai'i lil wujud. Nah, al-amru bisyai'i lil wujud itu untuk menjadi perkara-perkara yang wajib itu makna yang pertama. Nanti kalau masuknya di sini amarnya masuk ke jumlah syariah, turun menjadi posisi jadi sunnah. Nah, nanti kalau amarnya di sini ada sebuah lafal fala isma alaih, nanti menjadi hukum mubah kan gitu. Gak ada bisa kalian mau melakukan terserah tidak kan terserah. Atau fala isma atau fala
junaha. Kalau junaha itu mau melakukan tidak apa-apa, kalau tidak melakukan tidak apa-apa. Itu nanti menjadi amarnya ada lafal ini, berarti nanti jadi pilihan. Nah, indikasi-indikasi ini loh dinamakan sebuah dalil secara ijmali, Mas. Jadi ini dinamakan berarti amr itu menandakan makna wajib, sehingga kita bisa mencari amar-amar yang lain nanti sifatnya bagaimana. Amar yang untuk perintah puasa, zakat, haji, nanti kita mengelompokkan, nanti bisa kita masukkan ke dalam kategori sifat wajib atau mungkin sunnah dan lain sebagainya. Ini masih bersifat global. Untuk wajib yang lain nanti bersifat tafsil atau rincian. Makanya tadi disebut sebagai dalil-dalil cara rinci. Nah, ibarat tadi bubur itu juga demikian. Fakihnya sudah ada, ini fakihnya contohnya ada. Dari contohnya sholat kita bisa melahirkan hukum-hukum yang lain. Ya, oh wajib itu sholat itu wajib. Sopo ngerti wajib amar. Kan gitu. Nah, kenapa kamu bisa mengatakan itu wajib? Nah, karena Rasulullah nggak pernah meninggalkan demikian dengan alasan nggak ada korenan nggak ada yang namanya fala junah dan lain sebagainya sehingga menjadikan wajib. Nah, dari wajibnya amar tersebut melahirkan wajib-wajib yang lain. Contohnya wajib apa? Wajibnya wudu juga. Yo kok iso wudu wajib? Karena apa? Di sini nanti perkara yang wajib kalau tidak diikuti wajibnya tadi sebagai perantara maka tidak bisa dikatakan sah gitu. Makanya apa nanti melahirkan sebuah kaidah lagi al-amru bi syai'i amrun biwasa ilihi. Perkara yang di situ dikatakan wajib itu juga perintah untuk menjalankan perantaranya. Jadi sholat itu hukumnya apa mau? Wajib dengan indikasi apa? Amar. Dan indikasi koreknya yang lain. Lah, sing jenenge wudu kan ora perintah wajib. Bagaimana untuk bisa mengatakan wajib? Ya, untuk bisa mengatakan hukum ini wajib berarti kita menggunakan kaidah ini. Al-amru bisa di perkara yang di situ dikatakan wajib, sunnah atau yang lain itu juga perkara tersebut menjadi wasilahnya, perantaranya juga wajib kan gitu. Nah, demikian loh. Yang namanya membuat bubur tadi istilahnya bubur. Contohnya ada sampelnya. Sampelnya kan cuma satu. Kemudian sampel satu ini melahirkan bubur-bubur yang lain gitu loh, Mas. Bubur untuk wajibnya puasa, sumu tasihu, bubur untuk melakukan zakat terus zakat kan gitu. Itu bentuknya apa tidak? Amar juga. Sehingga melahirkan hukum yang lain. Dengan apa? Melihat dari akimu yang bersifat sholat tadi. Gitu loh. Nah, dari sini dari bubur yang tadinya bubur satu kemudian melahirkan bubur yang lain. Atau mungkin makanan yang lain apa kira-kira? Pecel. Dengan bahan dasarnya apa itu? Kacang, bumbu kacang. Sehingga bisa melahirkan aneka ragam yang menggunakan identitas bumbu kacang. Apa kira-kira? Siomay. Ya, siomay. Terus kemudian lotek, lego. Itu kan salah satu gado-gado. Itu dengan bahan bumbu dasar apa? Kacang. Ya, sing diarani pecel ya mau fakih mau. Fakih tadi yang melahirkan ya, ini fakih maksudnya tadi pecelnya dengan bahan dasar dan juga cara memasak yang hampir sama dengan pecel, kemudian melahirkan hukum-hukum yang lain kan gitu. Makanya pecel ini diarani fakih, usul fakih ini menjadi apa tadi? Usul fakih. Jadi wis dikai contoh gitu loh. Rasulullah wis ngai contoh tinggal sahabat dan Nabi itu mengembangkannya dari contoh-contoh yang kasih sampel sama Rasulullah. Nah, Mas ya di belakang ya. Ya dari pecel tadi kemudian membuat makanan-makanan yang lagi dari bubur tadi melahirkan beberapa bubur-bubur yang lain. Jadi apa? Hukum ini lahirnya adalah fakih dulu. Nah, meskipun di sini usul fakih belum, tapi tidak ada contohnya. Rasulullah sudah memberikan contoh. Imam Syafi'i tinggal nurut terus membuat sebuah kaidah gitu. Contohnya apa sih Pak? Rasulullah membuat contoh fakih ini kira-kira apa? Satu sampel aja. Rasulullah pernah ditanya tentang masalah mencium istri. Mencium istri saat bulan puasa, kira-kira hukumnya bagaimana? Ya, yang tanya sahabat siapa itu? Sahabat Umar. Yang tanya bagaimana sih Rasulullah mencium istri tersebut? Itu Rasulullah sudah memberikan contoh sampel menggunakan kias, tapi kias belum lahir. Kias dilahirkan oleh Imam Syafi'i, tapi Rasulullah tidak menggunakan kias. Rasulullah cuma memberikan pertanyaan lagi kembalikan ke sahabat Umar. Bagaimana hukum kalau orang tersebut berkumur hukumnya apa, Mbak? Nah, itu sudah diketahui makruh. Maka hukum untuk mencium istri adalah makruh. Nah, kira-kira kiasannya apa? Antara mencium sama berkumur. Tahu nggak kiasannya di mana?
yang bisa menjadi sebuah identitas kiasan antara persamaan antara berkumur sama mencium itu apa? Sehingga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar tidak diberikan contoh saja bagaimana hukum untuk memberikan itu berkumur di waktu puasa, sehingga mencium istri juga makruh. Karena apa yang dinamakan puasa itu menahan dari apa itu? Nafsu satu, terus apa lagi? Makan, minum, nafsu sama kedua makan sama minum. Ini cara minum ya. Ini kan puasanya orang am ini. Orang yang am itu hanya menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu identik dengan farji, alat kelamin. Maka orang kalau dia sudah tidak bisa mempertahankan farjinya, terus berhubungan intim dengan orang lain, puasanya gimana? Batal kan gitu. Demikian untuk makan dan minum, kalau orang tersebut tidak bisa menahan makan dan minum, maka puasanya juga batal. Ini berlebih dengan kamu mulut gitu ya. Ini kalau di sini alatnya farji, kalau di sini Mulut. maka juga puasanya apa? Batal. Yang mendekati mulut itu kira-kira apa? Ya, kalau makan itu kan sampai ke perut. Biasanya alatnya itu kalau nggak di sini, ini perut. Ya, yang mendekati di sini apa? Sebelum melalui perut itu. Mulut. Ya mulut dulu kan gitu. Ya, untuk mendekati farji berhubungan intim, berhubungan yang mendekati apa kira-kira? Mencium. Ya ciuman. Ya, ciuman. Makanya orang kalau sudah ciuman itu panas. Langsung kalau sudah ciuman langsung dia pengen buka-buka, terus langsung ngomongnya yang dia tadi akan berhubungan dan maka di sini adalah pendekatan. Yang akan mendekati berhubungan intim melalui farji di sini adalah ciuman. Yang akan mendekati yang namanya makanan sampai ke mulut adalah berkumur melalui Mulut. Di sini ada kiasannya enggak? Sudah ada kias antara mulut sama ciuman, ya. Makan berkumur sama ciuman itu sudah ada di sini. Ya, berkumur. Ya. Sudah ada ya. Yang hampir mendekati, karena ini yang dua hal ini adalah yang membatalkan Puasa. Yang pertama adalah berhubungan intim, yang kedua adalah yang akan melalui perut tadi. Jadi sebelum masuk ke perut biasanya melalui yang namanya mulut. Mulut itu adalah diidentikan dengan berkumur atau yang lain. Ya kan mungkin kalau airnya mungkin keluar itu nggak masalah. Tapi orang sengaja memasukkan di mulut ke piye. Nah kan gitu. Itu juga demikian. Ciuman itu hampir mendekati yang namanya berhubungan. Dan ciuman kok gak masalah. Nah aku nak bebas dengan kono. Karena yang namanya sahabat itu tidak tahu. Makanya di sini ada indikasi. Oh, yang mendekati berhubungan itu adalah ciuman, yang mendekati makan sampai ke mulut adalah berhubungan. Kan gitu. Jadi ini sudah ada hukum kias. Meskipun kiasnya hukumnya belum ada, tapi sudah apa ini? Sudah ada zamannya Rasulullah. Kemudian baru Imam Syafi'i melahirkan. Berarti kan sudah ada embrionya. Contohnya sudah ada. Contoh makanan tadi juga ada. Bubur digalami dikembangkan. Itu loh. Kalau nonton video porno, gimana Pak? Apanya? Ya video porno kan berarti masuk ke situ, malah bisa menjadi ke sebuah keharaman. Nanti masuknya ke apa itu nilai pahala kan gitu. Betul. Karena di sini itu baru yang puasa am saja mas, belum nanti puasa khos. Puasa khos itu ada lebih ke anil jawari, almatu anil jawari, menahan dari segala bentuk anggota badan. Salah satunya mata, telinga, mulut, ya. Mulut ya orang oleh jenis ngomong bohong, gibah, domba, ya, sumpah palsu. Pripat saling jenis ya nonton porno mau, kuping ya berada kok gosip, sengating rumah sing ada hal sing ora apik kan ngomong. Tangan lha iku sing dadekno iku puasanya yang dijawai. Tapi identitas puasa kan cuma di situ. Cuman makan sama nafsu saja. Meskipun puasanya ora batal, tapi ini mungkin masuk ke situ. Batal atau tidak? Tapi puasanya batal apa enggak kalau nonton porno? Ya, tidak. Yang mengenai diterima atau tidaknya Allah alam itu terserah Allah kan gitu. Ya. Kamu itu masalah pahala beda lagi. Tapi yang puasanya kan good gitu. Besi sholat diri. Yang penting itu dua perkara itu, menahan farji, berdiri gak batal, sama perut tidak masukkan makanan. Gitu aja. Berarti sudah ada yang namanya kias, meskipun hukum kiasnya belum lahir, tapi embrio kias sudah ada. Ada yang lain apa contohnya? Contoh istisah atau istislah zamannya Rasul sudah ada, zamannya sahabat juga ada, tapi baru dilahirkan oleh Imam Syafi'i. Contohnya Amr bin As, pernah suatu ketika dia itu hadas besar. Artinya hadas besar ya, ginjal itu
mimpi koyoke, terus akhirnya yang dia itu harus mewajibkan mandi besar. Tapi karena keadaan itu sangat dingin, udara Arab dingin banget mas. Kalau sampai keluar beku akan meninggal dunia. Akhirnya dia membatalkan untuk mandi besar. Akhirnya apa, tinggal dia itu wudhu kemudian sholat. Jadi pas dia itu udah hadas besar, ada salah satu sahabatnya tahu apa itu? Asal dia itu seorang sahabat ngerti hukum. Ini sehingga wong biasanya hadas besar itu harus gimana mbak? Mandi besar. Tapi kalau nggak mandi besar langsung sholat kan gitu. Akhirnya dilaporkan sama kanjeng Nabi. Dari situ kemudian diinterogasi sama Rasulullah. Tapi sahabat nggak ngerti hadas. Ya, dia lebih mengutamakan kepentingan jiwanya, dalam arti raganya untuk tidak bisa tidak melampaui batas untuk meninggal dunia. Sehingga bagaimana Rasulullah kalau saya ini nekat mandi besar tapi saya meninggal dunia. Makanya di sini ada yang namanya Darul Mafasid Muqaddamun ala Masolil ala Masolil. Dalam arti menanggulangi yang namanya mafsadah, kerusakan jiwa itu lebih diutamakan daripada melakukan syariat tadi. Daripada mandi besar. Dan daripada mandi besar dia mati. Ya, padahal manusia itu disuruh tidak wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian itu membunuh diri kalian sendiri. Itu lebih berat ya, dosanya membunuh diri sendiri dengan cara mandi besar daripada kita harus melakukan apa tadi? Ya, cara dalam arti harus mandi besar seperti tadi. Makanya di sini ada yang namanya kasus virus corona. Itu kan menjadi problematika juga tadi. Berarti kita harus memperhatikan mafsadah tadi, menjaga mafsadah daripada kita harus melakukan sebuah syariat. Apa Jumatan, apa kira-kira Jumatan dan delok. Dan kira-kira masih dalam zona apa itu? Ya, meskipun di sini daruratnya karena ada virus corona, pasti zona apa? Zona merah dengan terabas dalam arti kok melu Jumatan. Terus dengan madoroti kalau liyo, ini hukumnya salah. Karena yang diutamakan apa? Dengan sholatnya di rumah diganti dengan sholat zuhur, atau mungkin menggunakan Jumatan di rumah sendiri gak apa-apa dengan keluarganya, tapi menggunakan madhab yang lain. Boleh 2 orang mengikuti atau 3 orang mengikuti madhab Hanafi, 1 imam, 3 makmum. Kalau mungkin 1 keluarga ada loh ya, atau mungkin 1 keluarga besar mengikuti madhab Imam Malik 12. Kalau Imam Malik Syafi'i sama Hambali kan harus 40 dan harus mustauten atau mungkin di situ syaratnya. Nah ini juga nggak harus seperti itu, atau mungkin nanti bisa diganti dengan sholat zuhur. Makanya di sini ada sebuah toleransi beribadah itu kalau darurat itu boleh. Ya, ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu mulai kabeh sing diarani mahdurat yang tadi. Ya meskipun sudah ditentukan, tapi kata kasus darurat ini boleh dilakukan. Makanya seperti tadi yang dilakukan oleh Amr bin As, dia sudah melakukan embrio yang namanya istislah, salah satunya di situ. Meskipun istislah belum lahir di zamannya Imam Syafi'i. Itu loh Pak, paham ya di sini ya. Nah ini salah satunya. Ya, ini waktunya karena saya kira sudah cukup. Saya kembalikan waktunya kepada pemakaran untuk menjawab beberapa pertanyaan dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita. Padanya saya silakan. Atau kesempurnaan, sehingga melahirkan beberapa ulama besar dan setelahnya. Ya, pada masa tabi'in dan tabi'at serta para imam mujtahid pada tahun 101 Hijriah sampai 350 Hijriah. 101 Hijriah sampai 350 Hijriah. Periodenya ulama ada yang benar tadi antara 133 atau 110-an sampai 350. Ya benar jawabannya. Terus kira-kira di masa khalifah mana ini? Makanya tokoh ini lahir bersamaan dengan lahirnya ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Sehingga pada masa Khalifah Al-Mahmud itu dibikin yang namanya Baitul Hikmah, salah satunya di situ. Ya, jadi yang menjadi porosnya itu Al-Mansur pada menjabat tahun berapa tahun itu? 20 tahun ya. Kemudian Al-Mahmud menjabat sekitar 30 tahunan. Ya, kemudian dari situlah berkembangnya namanya ilmu pengetahuan, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu Quran, terus ilmu tafsir itu lahirnya bersama. Makanya fikih ini lahir menjadi sebuah kejayaan ilmu loh ya.
Tapi kalau lahirnya dia, embrionya sudah masa Rasulullah. Jadi mulai dia itu menjadi sebuah disiplin ilmu yang praktis itu ketika zamannya Al-Mansur. Kira-kira apa? Siapa yang jadi pencetusnya Imam Fikih? Apa ulama fikih tersebut adalah Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Karya apa yang muncul pertama kali adalah kitab Muwatta. Nah, itu loh, Muwatta kan isinya fikih toh. Nah, selain fikih juga hadis. Makanya lahirnya fikih tak lain adalah juga lahirnya ilmu hadis tersebut atau lahirnya Al-Qur'an. Ya kalau dari sini ya moga langsung dijawab lagi. Ini juga harus tahu sejarah. Jadi untuk relasi seperti ini kan harus paham tentang sejarah, ya sejarah kebudayaan Islam, sejarah kebudayaan umum dan lain sebagainya. Dan nanti kita jadi paham. Kita mengetahui definisi masing-masing dari ilmu tersebut ya. Dari ilmu fikih sama ilmu usul. Oke. Ya kalau ilmu fikih membahas tentang hukum, kalau usul fikih membahas tentang kaidah. Ya. Objeknya apa? Objeknya sudah jelas. Kalau objeknya ilmu fikih berarti tentang perbuatan manusia. Itu objeknya. Ya. Objek yang menjadi kajiannya ilmu fikih hanya perbuatan manusia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya tadi menetapkan hukum syariat untuk perbuatan manusia. Dan perbuatan manusia itu tertata ya. Tujuannya kan gitu. Nah, objeknya dari ilmu usul fikih apa? Yang kalian adalah kaidah secara ijmali tadi. Tadi sudah saya jelaskan, biasa hapus ya. Kaidah ijmali dengan mengetahui kita hukum wajibnya sholat, kita bisa mengetahui hukum wajib-wajib yang lain kan gitu. Kita bisa melahirkan hukum-hukum wajib yang lain dengan menggunakan adat amar atau perintah. Ya, kapan dia itu berkembang? Ya, dia muncul pada tahun fikih mundu asri Rasulullah, yaitu pada masanya Rasulullah. Lah usul fikih kapan? Kalau usul fikih lam yakun ilmu usul fikih ilmu mustaqilan, pada saat itu ilmu fikih usul fikih belum jadi studi yang mandiri yang bisa membedakan dengan keilmuan yang lain. Ya pada masa Rasulullah usul fikih masih bersifat embrio sama seperti zamannya ilmu fikih juga. Usul fikih sama fikih masih bersifat embrio pada masa Rasulullah. Dan masih menggunakan kaidah-kaidah yang saat itu Rasulullah sudah menjelaskan. Entah itu kaidah qiyas, dia masalahul musalam yang tadi sudah disampaikan oleh sahabat, itu masih bersifat embrio, belum ditulis sama Imam Syafi'i. Karena apa? Ya pada zamannya Rasulullah, ini waktu karena Rasulullah a'lamul khalqi, paling alim-alim makhluk. Ya, diturukil istinbadil ahkami dengan menggunakan istinbad hukum. Maka ketika zamannya Rasulullah ada orang punya problematika tentang masalah kehidupan, itu yang ditanya siapa? Rasulullah langsung, karena sumbernya masih ada. Entah Rasulullah nanti menjawabnya melalui apa itu? Al-Quran atau melalui Nas, atau nanti dengan dengan pemikirannya sendiri. Jadi ya, sahabat itu memberikan sebuah problematika, Rasulullah menjawab. Dari situ kan langsung dijawab. Nggak ada problematika harus kita istihad sama, harus berkumpul dan bagaimana kan nggak perlu. Karena sumbernya masih ada. Ya, Gusti Allah misalkan di Nabi lagi bingung langsung dikandani kalau malaikat Jibril lagi langsung dikandani kan gitu. Enaknya di zamannya Rasulullah. Nah beda pada zamannya sahabat karena Rasulullah mungkin sudah meninggal. Ini mungkin sahabat yang sudah ditinggalkan Rasulullah. Dia butuh yang namanya beberapa faham ilmuwan. Ya. Nah, sahabat bagaimana cara mengatasi problematika fikih yang saat itu baru? Itu tak lain adalah menggunakan salah satunya tadi yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang pertama karena sahabat ini kan yang bagaimana kitabullah wa sunnah Rasulullah, dia itu sangat paham dan juga lihat tentang bahasa Arabnya masing-masing. Sehingga dia bisa menggunakan logikanya untuk bisa menemukan hukum. Itu para sahabat. Makanya sing diarani ilmu usul fikih itu ora gelem-gelem, enggak harus mengetahui usul fikih tidak hanya cuma itu aja. Tapi harus menguasai segudang ilmu. Ya, makanya sahabat itu ya termasuk ngalim-alimnya orang saat itu terkenal cerdas sekali, dia itu mengucapkan Rasulullah langsung hafal. Kalau kita kan tidak diucapkan bolak-balik itu tetap bedel kan orang paham. Ya, selain itu ya pinter-pinter. Jadi harus mengetahui beberapa aspek lain. Bagaimana cara kita menjadi seorang mustahid atau bisa membedahi ilmu yang tak lain, mencontoh seperti sahabat. Jadi kudunya ngerti jenis ilmu bahasa Arab. Kan gitu kan, Mbak? Nah, bahasa Arab itu ada 12 cabang. Salah satunya nahwu, sorof, terus apa? Ilmu aswal, ono ilmu dalalah, ono ilmu siyaq, ono yang ini nanti dalawo sendiri dibagi menjadi tiga. Ada ma'ani, badi, ya.
Nanti itu kalau masuknya ke nasar ya, atau mungkin bentuknya prosa. Nanti kalau masuknya ke puisi, nanti masuk ke ilmu arot atau qafiyah. Itu ilmunya kan harus dikuasai. Itu baru bahasa Arab. Sahabat juga cuma bahasa Arab saja yang pintar, tapi masalah asbabun nuzul ya paham. Makanya ilmu asbabun nuzul mengenai nas ini tentunya bagaimana sih konteksnya sehingga dia bisa mengutarakan ilmu-ilmu yang lain sehingga yang mempunyai kesamaan peristiwa yang hampir sama gitu loh. Seperti tadi haramnya Umar itu dikiaskan dengan haramnya sabu-sabu, kan punya relasi yang sama. Relasinya apa? Umar itu menutup. Hamilul mar'ati itu adalah menutup perempuan. Seperti ini, pakai apa Mbak? Masker. Berarti kan untuk apa di situ? Menutup hidung sama mulut. Sing diarani Umar di sini menutup kepala. Sehingga orang itu bingung, tidak bisa mikir gitu. Ada relasinya di situ. Nah, sahabat yang ngerti cara turunnya ini, makanya sing jenenge pengen jadi seorang jadi mustahid itu nggak cuma harus satu aja. Ilmu usul fikih yang dipahami, kaidah-kaidahnya, bahasa Arab yang kudune main, terus apa meneh? Ilmu Al-Qur'an yang kudune main, ilmu asbabun nuzul, ilmu maki madani, ilmu apa lagi? Awakhir suwar, khawatir suwar harus diketahui, ilmu munasabah harus diketahui, ijazil Quran juga harus diketahui, kan gitu. Munasabah relasi satu ayat dengan ayat yang lain juga harus diketahui, dan ini nggak cuma satu aja, ilmu tafsir juga harus diketahui. Salah satunya di situ. Apakah cuma itu aja? Nggak cukup itu aja. Padahal ada yang namanya nas hadis. Nas hadis harus diketahui dari ilmu hadis. Harus dari ilmu mustalahul hadis, rijalul ruwah. Dan itu harus dipahami. Makanya sahabat untuk menentukan hukum ini itu langsung dia sudah paham cara menentukannya. Nah ini baru setelah itu kemudian dia masih bersifat embrio fakir ini. Dan benar tadi pada masa siapa tadi Imam Malik ya, Imam Malik itu pada masa Khalifah Imam Mansur ini baru lahirnya ilmu fikih. Ya, ilmu fikih ini melahirkan sebuah karya yang pertama kali karya yang ditemukan di dalam ilmu fikih adalah kitab Muwatta'nya Imam Malik. Makanya siapa berarti pengarangnya? Imam Malik. Ya. Kemudian summa kata Abu Yusuf, di sini lihat ya. Summa kata Abu Yusuf. Kemudian ada yang menulis lagi Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya Imam Hanafi, Abu Hanifah. Jadi salah satunya muridnya Imam Hanafi adalah Abu Yusuf. Dan Abu Yusuf salah satunya adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu belajar kalau dalam masalah teologi ilmu kalamnya itu sama Abu Yusuf. Abu Yusuf belajarnya sama Imam Hanafi. Jadi dia mendapatkan aliran ilmunya Imam Hanafi. Selain itu Imam Syafi'i juga belajar sama Imam Malik. Sehingga dia mendapatkan sebuah teorinya dari ulama-ulama Madinah. Jadi Imam Syafi'i ini sangat kompleks. Dia menggabungkan antara teorinya Imam Malik sama teorinya Imam Hanafi. Karena Pak Imam Syafi'i orang menangi Imam Hanafi. Karena lahirnya beda. Jadi Imam Hanafi pun sedo, ya. Habis itu Imam Syafi'i baru lahir. Ketemu enggak? Enggak. Bagaimana cara belajarnya? Dia satu muridnya mau. Salah satunya adalah Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf belajar sama Imam Hanafi, sedang Abu Yusuf mengajarkan sama Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu dua ilmu loro. Siji dibentuk sama Imam Hanafi, yang kedua belajar langsung dari Imam Malik. Ya, setelah kitab Muwatta kemudian lahir beberapa kitab lagi yang dikarang siapa ini? Muhammad bin Husain Asy'ibani yang dikenal dengan kitab Al-Kafi. Ini kitab yang kedua dinamakan kitab Al-Kafi. Kemudian disarai lagi wasyarahu alladzi utika alaihi. Kemudian dari kitab Al-Kafi itu disarai, paham ya disarai ya, lebih diluaskan lagi. Kalau biasanya matan sing sarai itu disarai dengan kitab yang dinamakan dengan Al-Maqsud wal Jami'. Nah ini dalilnya apa Imam Fikih? Nah ini salah satunya adalah tafsiriyah tadi. Dari ilmu fikih ini melahirkan 4 madhab. Madhab apa ada? Hanafi, Maliki, Syafi'i. Nah ini salah satunya. Jadi objeknya tadi sudah paham ya. Objeknya tadi yang ditanyakan sama mbaknya cuma di sini. Kalau objeknya ilmu fikih berarti hanya perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf min haitsu ma yusabbitu lahu min al-ahkamil amaliyati, yang ditetapkan kepada mukallaf tersebut tentang hukum-hukum amaliyah. Terjaga mbak. Nah itu objeknya kalau ilmu fikih. Tapi nah ilmu usul fikih objeknya adalah dalil qawaid ijmali tadi untuk bisa mengungkapkan hukum. Makanya darah usul fikih. Nah kalau usul fikih apa ini lahirnya? Bidayatuhu ka ilmin mustaqilin bidayatil Qur'anil salis
Ilmu usul fikih muncul pada abad ketiga Hijriah. Wadhalika, dan itu diidentikan dengan indama al-lafaz Syafi'i, ketika Imam Syafi'i mengarang sebuah karyanya yang disebut dengan Risalah Tahu fil Usul, dengan ilmu ar-risalah. Jadi kalau nak Imam ulama fikih, kitab yang pertama kali kita apa mau? Risalah Muwatta. Tapi kalau ilmu usul fikih, kitab ar-risalah. Siapa pengarangnya? Ya Imam Syafi'i. Ada satu itu. Kalau dalilnya beda ya, kalau ini menggunakan dalil secara tafsiri, ini menggunakan dalil ijma'i. Melahirkan beberapa aliran, salah satunya aliran Asy-Syafi'iyah, ya, yang kita kenal, kita akan bahas nanti. Ada kita nanti menggunakan aliran Asy-Syafi'iyah ya, bukan Hanafiyah ya. Ada juga yang menggunakan aliran Al-Hanafiyah, ini lebih condong ke istisanya. Imam Hanafi itu lebih condong ke istisah. Ya, contohnya gini, ada beberapa kasus tentang orang yang dibunuh. Orang yang membunuh kan harus diapa Mbak? Dikisos ya. Kisos tersebut harus sama cara-caranya enggak? Dengan perilakunya tersebut. Ya. Kalau menurut jumhur harus sama. Misalnya orang tersebut dibunuh secara ditenggelamkan, ya harus ditenggelamkan. Kalau dibunuh dengan menggelitik, ya harus digelitik. Tapi kalau Imam Hanafi tidak, dia menggunakan istisanya. Jadi membunuh itu yang paling bagus adalah dengan cara pedang, dipenggal. Nah, itu menggunakan istisah. Padahal yang namanya an-nafsu bin nafsi, al-udhunu bil udhuni itu kan hampir sama. Samanya apa? Harus seimbang. Keseimbangan tersebut juga harus disamakan ketika orang tersebut cara pembunuhannya gitu. Gitu. Budak dengan al-abdu bil abdi. Ya. Nah, itu udah ada sebuah kasa sehingga ulama itu menggunakan kaifiyahnya juga harus sama. Itu menurut jumhur, tapi Imam Hanafi enggak, kaifiyah enggak harus sama. Dia menggunakan sebuah kaidah dari Rasulullah, afdalul apa itu? Iya, ada sebaik-baik cara pembunuhan adalah disolvi dengan menggunakan pedang. Jadi meskipun orang tadi membunuhnya dengan cara ditenggelamkan atau dibakar, itu harus menggunakan cara yang lebih bijak. Padahal di situ kan nggak ada cara-cara membunuh. Padahal di dalam Al-Quran harus setara. Nah, ini ada beberapa problem kan gitu antara Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali. Itu menggunakan logikanya masing-masing itu berdasarkan nasnya, Mbak. Kadang ada yang condong lebih menggunakan kaifiyahnya juga harus sama, ada yang satunya lebih menggunakan dalil cara yang disampaikan sama Rasulullah menggunakan istisah, cara yang bijak lagi. Nah, itu salah satunya. Perkembangannya ini ya Pak, biar agak cepat. Kalau zamannya Rasulullah, pada masa diutusnya Rasulullah sampai tahun 23 itu sumbernya masih dua. Ini karakteristik perkembangan fikih dulu ya. Yang masih digunakan dua, Al-Quran sama As-Sunnah. Pentadbirnya bagaimana? Kodifikasinya belum ada kodifikasi dan mati. Ilmu ini masih bersifat embrio seperti tadi. Hukum ini masih bentel. Barang ini hukum, fikih, haram, sunnah dan yang lain-lain. Tapi belum ditulis di dalam sebuah teks atau nas. Pada zamannya Rasulullah apa yang terjadi? Di sini ada haraj, tidak adanya sebuah beban. Qilatut taklif, sedikitnya hukum taklif. Zamannya Rasulullah itu belum ada sholat ya, belum ada sholat, belum ada zakat. Mosok lagi jenenge Islam mudun langsung ke zakat kan yo stres. Ibarat orang kalap, ya, guru ngerti tata caranya sholat, kan kudune sholat secara sempurna yo ora bakal. Maka bagaimana bisa isone kan ngono? Makanya Islam itu agama yang sangat mudah, tidak mempersulit. Ada tidak mempersulit gitu loh. Mau jenenge mualaf misalnya sholat gak iso maca Fatihah yo maca sak isane. Sing iso apa sholawat ya sholawat. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya serupa. Oleh apa ora? Boleh kalau dia nggak bisa gitu loh. Tapi kalau dia bisa membaca Fatihah, Fatihah itu kudune dibaca dan itu harus dilaksanakan. Nah orang nggak tahu sholat kan gitu. Mengkurupun nih. Gitu. Makanya Islam itu luas. Lah pada zamannya Rasulullah itu qilatut taklif, sedikitnya yang namanya hukum taklif. Makanya yang diurusi Rasulullah zaman pertama kali dia diutus sama oleh Allah itu hanya membenahkan akhlak dulu mas. Karena kan itu masa transisi ya antara masa jahiliyah sama Rasulullah. Itu yang ditanamkan adalah masa menanamkan akhlak. Makanya Rasulullah itu innama bu'istu liutamima makarim, karena akhlak itu jahiliyah itu bejat. Sing jahiliyah itu piye? Wong bodoh-bodoh. Enggak, ini bodoh akhlak kayak gitu. Salah satu akhlak yang terkenal di jahiliyah itu adalah istibdal. Apa yang istibdal? Bojone dikawinno lanang liya.
Bina untuk keturunan sing apik. Mergane wong Arab itu suka yang namanya kalau keturunannya itu dari orang-orang yang berjaya, dan orang Arab itu sangat mengagungkan nasab. Makanya istrinya itu dinikah sama orang atau mungkin juragane, dinikah kawan kancane yang mungkin bermartabat, itu malah lebih suka. Hukumnya seperti itu. Ada lagi hukum badal. Badal itu piye? Ijol-ijolan bojo. Jadi aku duwe bojo, kancaku duwe bojo, aku iso nikmati bojone wong liya. Sing kono tak nikmati aku kan. Iku hukum jadinya seperti itu, Pak. Ngeri toh? Nah, terus apa nih? Hukum kotok. Ya, hukum kotok itu apa? Oleh ngawini ibune. Ya, ibu tirinya dari bapaknya yang sudah meninggal. Itu boleh dinikahi. Hukum jahiliyah ya. Poliandri juga ada. Zamannya Rasulullah kan nggak ada poliandri. Poliandri itu piye wedok siji dihubung karo lanangan akeh. Jadi misalnya wong wedok siji digilir karo orang tua kowe anak. Kalau cedut nah siji giliran. Lah itu nak pamane anak kepiye juga anak. Iku wong wedoke oleh milih. Misalnya wong 20 mau digilir ya. Ya itu kan gak ngerti, kira-kira anak sapa wong kabeh wong metu kabeh. Ya, kayaknya digilir siji metu ini kan gak ngerti. Kira-kira yang jadi sperma kan sperma siapa kan gak ada yang tahu. Karena 20 orang. Itu wanitanya boleh milih, kamu yang berhak jadi suami saya. Ya itu kan gak boleh dalam syariat Islam. Sehingga apa Rasulullah itu menentang sini yang ditata itu masalah akhlaknya dulu. Bin akhlaknya tertata, kaidahnya tentang Allah dan Tuhan itu tertata, baru diberikan hukum taklif sholat. Makanya Isra Mi'raj itu pada tahun berapa, Mbak? 10 dari diutusnya Rasulullah. Tahun 2 apa sebelum 2 Hijriah. Nah itu kan berarti apa? Ada masa tenggang kan 10 antara Rasulullah diutus sampai tanggal 10 tahun dulu lagi ono hukum sholat. Makanya sing di pertama sing enteng-enteng bae. Makanya dengan napamane ngasih tahu orang itu yang paling ringan, enggak usah kasih beban-beban yang berat. Zaman dahulu Rasulullah ditekankan masalah akidah. Makanya ketika zaman Rasulullah dilarang untuk berziarah. Karena kok lagi ditoto artine ben ora kafir, ben ini nyembah karo Gusti Allah. Lah nek dikongkon ziarah kan berarti belum bisa membedakan antara dia bertawasul sama dia menyembah kan belum bisa. Nah, ketika orangnya sudah tertata, wes ngerti cara membedakan menyembah sama bertawasul, baru setelah itu masa Rasulullah terakhir dibolehkan untuk ziarah. Kan pertama kali Rasulullah SAW an ziyaratil qabri, dan itu lagi boleh. Nah itu untuk apa sih kok ada yang seperti ini? Degradasi hukum gitu loh. Hukumnya dihasal, dihilangkan. Biar apa orang ini bisa menyesuaikan. Oh orangnya ini sudah kuat, barulah bolehkan ziarah dan lain sebagainya. Demikian dengan hukum itu ya ada degradasi. Pertama kali hukumnya dilakukan apa Pak? Hukum Islam itu. Syahadat. Ya syahadat itu mudah apa enggak? Mudah, cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang nomor 2 Pak? Sholat sama syahadat berat mana? Berat sholat iki jengkang-jengking iki. Ora cuman kuliah tok tapi iya. Terus apa nah? Berarti kan ada degradasi kan? Sholat sama yang puasa itu berat mana? Puasa. Makan kaya ngono kuwi sedina mumput. Iku luwih abot, Mbak. Ya, puasa. Terus apa nek sing luwih abot nek? Zakat. Zakat. Makanya zakat itu abot. Wong nek ada banget duit luwih abot, Mbak. Ya, dari 40 ya 40 dari satu nisabnya itu dikeluarkan segitu banyaknya. Itu orang itu juga berat. Sing wehnane jadi niku jengking apa ya jengkingan golek duit baru duit dapat wong iki pun luwih abot. Sing paling terakhir abot niku apa nek? Haji. Ya haji. Ya sing ngetokno duit ya kudune rukun afaliyah ya harus ke sana, fisik juga harus sehat. Bijak ngelakoni barang jumroh usek-usekan. Dia apa kan itu sehat namanya beda-beda kaya wong kan harus mempertaruhkannya. Ya makanya hukum itu seperti itu. Makanya jarane wong Islam itu golek sing ringan-ringan bae. Nek wis kowe mampu iki ya ayo dilakoni kesempurnaan. Gitu loh, Pak. Kita mencoba untuk menjadi insan yang lebih bagus. Oh, aku belum ini Pak, ya dari bisa ya terserah dengan sebisanya itu aja nggak apa-apa. Tapi kalau dengan nggak bisa, apa harus ada yang niatan untuk disempurnakan, gitu loh. Ya, niat kalau bisa melakukan sunnah yang nabi sisi baik nggak masalah. Tapi harus ada melakukan secara kesempurnaan, secara hati-hatinya. Makanya hukumku nggak memperberat itu, nggak mempersusah itu enggak. Itu zamannya Rasulullah ya. Ada tayrus di tasrih Nabi dan zamannya sahabat pada masa 11 sampai 40 Hijriah. Ini sumbernya tambah satu. Gak cuma Al-Quran sama Sunnah, sahabat Kanjeng Nabi wis itu.
Ya, itu ditambah karena istihadus shohab. Nah, yang nantinya istihad sahabat akan melahirkan hukum ijma. Ijma. Oh, makanya ijma sahabat itu nanti menentukan ya witir itu kok jadi piro 20 dan itu ijma sahabat. Kira-kira kok antara siapa itu? Cucu kan nggak ada itu. Cucu sama nenek itu ada nggak antara di dalam Al-Quran? Nggak ada, itu menjadi ijma'nya para sahabat melakukan kiasnya itu. Ya, pada zaman sahabat ini terjadi beberapa konflik. Salah satunya adalah iftiraqul muslimina, perpecahan orang Islam. Ya, ila sunnah wa khawarij wa syiah itu zaman siapa nih? Khalifah siapa? Sayyidina Ali. Pada zamannya sahabat ada sebuah peristiwa besar, jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Ini ditandai dengan matinya beberapa penghafal Al-Quran. Sehingga Pak sahabat Umar menginstruksikan kepada sahabat Abu Bakar untuk bisa mengumpulkan Al-Quran, sisa-sisa Al-Quran yang ada di berulang, terus dapat dipelepah, ada di batu-batuan untuk bisa dikumpulkan, terus ditaruh di rumahnya putrinya. Siapa? Sejarah loh, gak ada yang tahu. Terus di sini ada peristiwa penasahan Al-Quran. Zamannya siapa itu? Kenapa kok diperlu yang namanya fotokopian Al-Quran di sini? Karena Islam semakin berkembang, semakin meluas. Ya, dibutuhkan yang namanya fotokopian dan dikirim ke beberapa daerah, di antaranya Madinah, terus mana itu Mekah, Kufah, Basra, Syam, itu salah satunya situ. Ya, ini lahirnya beberapa permasalahan fikih ini sudah mulai muncul di sini videonya ya. Tapi belum ada pakai di sini. Nah, zamannya Asr Tabi'in wa Tabi'in pada masa 41 Hijriah sampai 132, sumbernya tambah satu lagi. Ini masa munculnya istihad ulama 4. Al-Quran, Sunnah, istihad sahabat masih dipakai, plus istihad a'immatul mujtahidin. Salah satunya adalah istihadnya para tabi'in dan tabi'in. Ini sudah mulai muncul ini. Sudah mulai muncul hukum-hukum yang baru, ya, pentadwinan karya-karya sudah mulai muncul, riwayat hadis sudah muncul. Dan mulai tahun inilah kok muncul, Mbak. Tahun 133 sampai 350. Ada yang bilang 350 ya tadi ya, 110 sampai ya, itu antara sini munculnya. Nah, ini sudah muncul yang beberapa karya-karya yang lain. Jadi munculnya fikih lahir dengan munculnya fi mukhtalafil ulumul islamiyah, munculnya keilmuan-ilmuwan yang lain. Contohnya hadis, tafsir dan lain. Ini baru perkembangan ilmu fikih toh. Ya mungkin itu aja ya perkembangannya ya. Mungkin nanti untuk yang lain perkembangannya nanti saya kasih kalian saja. Terus apa lagi yang belum dijawab? Oke, yang terakhir, orang yang menentang istihad. Gini, apakah segala hukum yang dengan menjalankan itu sudah ada yang namanya penjelasannya, Pak? Yang tadi nanti ya, Pak? Ya, sudah ada penjelasannya. Dengan tahu yang namanya sholat sholat Idul Adha itu dari mana? Ada nggak sholat Idul Adha itu dijelaskan di Al-Quran? Sholat Idul Adha ada nggak? Nggak ada kan? Ya, di As-Sunnah ada nggak? Juga tidak ada. Ya, dengan bisa tahu adanya sholat Idul Adha itu dari mana? Itu dari penalaran seorang ulama. Fasolli li rabbika wanhar. Itu kan tidak dijelaskan sholat apa itu sebelum yang namanya penyembelihan tersebut. Makanya di situ butuh yang namanya apa? Seorang ulama. Salah satunya adalah seorang mufasir. Mufasir tersebut bisa mengatakan di sini adalah sholat Idul Adha. Itu harus juga mengalami beberapa proses. Salah satu dari ilmu asbabil nuzul untuk mengetahui tersebut kan gitu. Ya ini turun pas apa kan? Sehingga nanti disebut ini sholat. Jadi ibaratnya itu tidak segala sesuatu itu langsung dipecahkan dengan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ibarat yang namanya anak kecil, ya itu baru belajar berjalan. Kalau disuruh nyebrang ya akan ketabrak gitu. Makanya perlu yang namanya tuntutan atau mungkin seorang yang menuntut yaitu ibunya atau orang tuanya. Dan itu pun kalau tidak tolak oleh kanan atau kiri, ya akan terjadi yang namanya tabrakan. Nah, disinilah yang perlu ditanamkan tentang kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah usuliyah supaya kita bisa menentukan hukum tersebut. Ya, tidak langsung comot terus menentukan hukum seenaknya sendiri. Sekarang banyak ya ulama-ulama yang
beredar di sini, salah satunya di YouTube, online Facebook itu apa ya, menjelaskan hukum berdasarkan hawa nafsunya sendiri, tidak menggunakan sebuah kaidah. Nah ini perlunya yang namanya istihad, gitu ya. Berarti kenapa kalau orang enggak, bagaimana untuk mengetahui orang yang tersebut? Nah ini harus kita apa ya, cara menentangnya seperti tadi. Dengan itu kok tidak butuh istihad itu kenapa? Padahal yang namanya istihad itu kan apa itu? Badlul wasyik wa ta'ah, itu berusaha mengupayakan jiwa dan raganya untuk bisa melakukan yang namanya mengetahui hukum-hukum dasarnya, dan dasar tersebut kan harus dikuasai terlebih dahulu. Salah satunya enggak cuma ilmu usul fikih tok, yo asbabun nuzul, seperti tadi ilmu bahasa Arab, terus mustalah hadis juga harus tahu, dan orang tersebut enggak langsung aja mengeluarkan hukum itu enggak harus. Makanya yo harus ngerti caranya, alat-alatnya itu untuk membedah hukum tersebut seperti itu. Makanya untuk menentangnya cukup nanti dikasih tahu, ini dasarnya apa gitu. Nah, jadi kan kalau bisa ngomong itu dasarnya apa itu, yo langsung tak paham ya dasarnya apa kan gitu. Jangan cuma paham-paham aja tidak ada dasarnya, jangan diikuti. Ibarat tadi yang namanya guru ya, kita harus bisa memilah-milih guru yang kompatibel kompetensi bidang ilmunya masing-masing. Ya karena sekarang ini masih banyak orang-orang yang mungkin apa ya, dengan sok berubah untuk menjadi kesalahannya, yaitu merujuknya kembali ke Islam yang murni. Jadi Islam yang murni itu apa? Ya tadi dia menyesuaikan dengan hadisnya Rasul, taraktu fikum amraini lan tadillu bima mata masaktum biba. Jika kalian itu menggunakannya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Sehingga dengan tersebut kan dia harus mensucikan. Makanya aliran tersebut itu disebut sebagai aliran apa itu? Pure apa itu? Memurnikan Al-Quran itu apa? Purisme, aliran purisme ya Mas ya. Jadi memurnikan Al-Quran dengan berdasarkan as-sunnah dan Al-Quran. Sehingga ketika ada sebuah problematika yang di situ bersinggungan dengan adat istiadat, dia nggak mau menerima. Dengan bersinggungan dengan yang namanya apa istisah, dia nggak mau menerima. Misalnya ada Maulid Nabi, nggak mau menerima dia. Ada yang namanya istighosah, kan gimana Rasulullah nggak ada istighosah, nggak mau menerima. Karena apa? Al-Quran merawat oleh, as-sunnah nggak oleh. Nah itu loh. Nah ini orang yang mencoba untuk puritan. Orang yang mencoba untuk memurnikan Al-Quran dengan berdasarkan kita kembali ke As-Sunnah dan Al-Quran aja. Padahal tidak semuanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dari problematika kita yang mungkin lebih banyak lagi itu dijawab. Al-Quran juga bisa menjawab, tapi dengan cara tadi analisis kebahasaan dan lain sebagainya. Karena semakin kesini itu banyak yang namanya problematika atau hal yang harus terjawab oleh hukum kan gitu. Karena yang dianalisis mungkin kan mau apa? Membahas tentang amalia manusia. Nah amalia manusia semakin di sini itu berkembang Mbak. Ya orang jenisnya amalia video game, zamannya Rasulullah dalam video game itu, sepedanan barang mungkin. Nah, nggak ada, makanya di sini perlu dilurus hukumnya ke piye biro-biro. Ya, bawa Al-Quran, WC melalui apa ini? Android. HP Android itu bagaimana? Ini kan betul yang namanya penerapan hukum biar kita bisa tahu tertata gitu. Dan hukum tersebut tidak bisa kalau kita langsung merujuknya ke Al-Quran dan As-Sunnah, tapi harus melalui yang namanya iktikad. Iktikad di sini tadi apa istilahnya? Harus berusaha semaksimal mungkin mendayagunakan akal pikiran dengan menggunakan kaidah-kaidah tersebut untuk bisa mendayakan hukum yang benar. Gitu ya. Jadi ini salah satunya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih untuk kelompok pertama.